Hari ini para ASN di kantor Pemprov Jakarta diharuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk naik kendaraan umum setiap hari Rabu. Ya, bahkan Pramono Anung juga memastikan untuk ikut serta menerapkan aturan tersebut. Kebijakan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 mewajibkan ASN untuk naik angkutan umum setiap hari Rabu. Pramono Anung juga sudah menyampaikan kepada Sekda DKI Jakarta Marullah Matali dan jajaran Dinas Perhubungan untuk mulai menggunakan angkutan umum per 30 April 2025. Sebagai bagian dari keputusan tersebut, Pramono Anung beserta wakilnya Rano Karno ikut turut serta menggunakan angkutan umum untuk bekerja. Menurutnya, penting untuk setiap pemimpin ikut serta berperan aktif memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi ASN ini ada sebagian besar yang pulang pergi diangkut pakai transportasi yang dimiliki oleh Pemda DKI. Maka setiap hari Rabu, Pemda DKI tidak menyiapkan transportasi itu, tetapi menggratiskan bagi semua ASN yang naik kendaraan umum. Yang menjadi persoalan adalah saya sendiri. Karena sekarang saya tinggal di Taman Suropati 7, kalau mau ke Balai Kota naik transportasi umumnya kan nggak ada. Tetapi karena saya merupakan bagian dari keputusan itu, apalagi besok ada rapat dengar pendapat di DPR, saya ingin memulai pagi saya besok dari rumah dinas naik transportasi umum ke acara yang pertama. Yang sebenarnya acara pertama itu rencananya bukan di tempat itu, tetapi dicari acara yang bisa ada transportasi umum dari Taman Suropati. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, apapun kebijakan dibuat, kalau tidak dijalankan percuma. Dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong budaya penggunaan angkutan umum untuk mengurangi kemacetan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan ASN secara luas. Dari Jakarta, Naura Syafika, Aristiawan, iNews melaporkan. Kebijakan baru dari Gubernur Jakarta yang baru ini sungguh menarik ya, Galuh ya, kalau kita bisa lihat. Tentunya diharapkan dengan kebijakan ini nantinya ASN kemudian bisa menggunakan angkutan umum, pastinya mengurangi kemacetan di jalan juga dong. Betul, dan juga berdampak baik terhadap kualitas udara kita ya. Iya. Dan kita akan lihat ya bagaimana respon dari ASN dengan kebijakan ini. Sudah ada rekan Wenda Nura di Balai Kota Jakarta. Silakan Wenda. 4, 3, 2, Ya, halo, selamat pagi Camar, Galuh, dan juga pemirsa. Memang sejak diberlakukannya nih kebijakan baru dari Gubernur Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, yang mana per hari ini, per hari Rabu tanggal 30 April 2025, ASN yang bekerja di pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diwajibkan untuk naik transportasi umum untuk berangkat dan juga pulang dari tempat kerjanya. Dan memang di tempat kami melaporkan saat ini, di depan halte Transjakarta Balai Kota, sejak pagi hari tadi memang terlihat lebih ramai dari biasanya dan terlihat banyak ASN yang keluar dari halte Transjakarta Balai Kota ini, karena memang halte Transjakarta Balai Kota ini salah satu akses ataupun halte terdekat untuk menuju ke kantor Balai Kota DKI Jakarta. Namun memang saat ini sudah tidak terlalu banyak terlihat ASN yang keluar dari halte Balai Kota, mengingat jam kerja mereka yang sudah dimulai sejak pukul 7.30 tadi. Jadi kalau kami perhatikan di sekitar halte Balai Kota ini, halte Balai Kota ini sudah ramainya ini tadi sekitar pukul 7. Nah, kita akan coba berinteraksi dengan salah satu ASN yang Ibu, selamat pagi Ibu, izin boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Ya, Ibu, gimana nih soal kebijakan baru dari Gubernur Pramono Anung yang mewajibkan ASN untuk naik transportasi umum setiap hari Rabu? Ya, ini sangat bagus sih sebenarnya. Jadi dalam rangka memperbaiki udara Jakarta juga ya, ini diharapkan efektif juga hasilnya. Ibu, maaf saya lupa nanya, dengan Ibu siapa? Rita. Ibu Rita. Oke. Ibu, tapi menurut Ibu ada kendala apa sih waktu naik transportasi umumnya? Kendalanya mungkin dari rumah tuh nggak ada yang langsung angkutan yang langsung dapat angkutan kan, jadi ya harus jalan dulu gitu, harus mencari angkutan yang kalau di saya tuh agak susah angkutannya gitu.
Tapi sejauh ini Ibu setuju nggak dengan kebijakan baru yang dibuat oleh Gubernur Pramono ini? Ya setuju. Oke, baik, terima kasih Ibu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu ya, selamat bekerja. Iya, begitu Camar, Galuh, dan juga pemirsa, memang tadi juga kami sempat berbincang dengan ASN yang bekerja dan menggunakan transportasi umum hari ini. Memang kendalanya adalah transportasi umum di Jakarta ini belum mencangkup ke semua daerah, sehingga tetap harus ada yang naik ojek online terlebih dahulu ataupun mencari halte terdekat dari rumah mereka, yang tidak semua rumah mereka ini dekat dengan halte, jadi harus jalan kaki dulu dan lainnya. Namun dengan begitu tetap para ASN ini setuju dengan kebijakan ini, karena kalau tadi kami melihat juga banyak ASN yang biasanya naik kendaraan pribadi tidak sengaja bertemu di halte gitu, jadi mereka jalan menuju ke kantornya ini berbarengan sambil mengobrol. Dan tadi juga kita melihat di trotoar untuk menuju ke arah balai kota pun cukup ramai para ASN yang jalan bareng-bareng gitu. Dan tentunya kebijakan dari Gubernur Pramono Anung ini merupakan langkah awal untuk mengurangi kemacetan di Jakarta dan juga mendukung gaya hidup berkelanjutan di Jakarta. Dan tentunya kita nantikan kebijakan lebih lanjutnya dari Gubernur Pramono Anung ini, mengingat kendala yang tadi disampaikan oleh beberapa ASN yang menggunakan transportasi umum, bahwa belum semua transportasi umum di Jakarta ini mencakup semua daerah di Jakarta. Sementara demikian yang dapat kami laporkan. Camar, Galuh, kembali ke Anda. Baik. Ya, terima kasih rekan Wenda Nura melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta. Selamat bertugas kembali. Keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama. Ya, Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Ya, yang seluas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon, yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Bantuan terus berdatangan untuk Mbah Tupon, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah di Bantul, Yogyakarta. Selain dari pemerintah, dukungan juga hadir dari lembaga bantuan hukum.
Ramainya perhatian masyarakat terhadap kasus Mbah Tupon, lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah. Bantuan beberapa lembaga bantuan hukum dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta mulai berdatangan. Mbah Tupon merupakan lansia yang memiliki keterbatasan, tidak bisa membaca dan menulis, serta pendengaran, menjadi korban mafia tanah sehingga rumah dan tanah satu-satunya seluas 1.655 meter milik Mbah Tupon hendak dilelang oleh pihak bank. LBH menawarkan bantuan hukum dan berjanji mengawal serta memberikan pendampingan kasus ini hingga tuntas. Mereka juga mendengarkan kesaksian dari Ketua RT setempat. Kami harapannya setelah ini karena sudah ada laporan di Polda seperti itu, harapannya kami bisa mensupport untuk mendampingi atau mewakili Pak Tupon dalam penanganan. Dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ya, ini Hasan Nasbi mundur sejak 21 April lalu dan sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden. Pendiri lembaga politik Cyrus Network Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia menanggalkan jabatan itu sejak tanggal 21 April 2025 lalu. Hasan meminta masyarakat dan semua pihak tidak terlalu ambil pusing dan heboh atas pengunduran dirinya. Terkait pengunduran dirinya, Hasan Nasbi mengklaim telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kabar mundurnya Hasan dari jabatannya dikonfirmasi melalui unggahan akun Instagram Total Politik Selasa pagi. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh. Kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Sebelumnya, Soson Hasan Nasbi jadi sorotan pasca gaduh pernyataannya terkait teror kepala babi. Teror yang menyasar jurnalis Tempo itu ditanggapi Hasan Nasbi dengan santai dan jangan dibesar-besarkan. Respon Hasan Nasbi terhadap teror tersebut mendapat sorotan karena dianggap tidak pantas dan peka terhadap jurnalis yang mendapatkan teror. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya tadi dikasih tahu Pak Sekretariat oleh staf saya, jadi saya belum bisa komentar. Tapi komunikasi kelembagaan Presiden bakal tetap jalan ya? Komunikasi, ya itu lembaga yang sudah ditentukan, jadi harus eksis. Tapi soal itu saya terus terang belum tahu dan belum paham. Karena kan sebelumnya surat pernyataan mundur ini kan sudah disampaikan hari Senin ya Pak? Atau sudah apa? Iya, saya nggak bisa karena saya belum baca. Saya belum dengar, katanya udah di YouTube juga, saya belum lihat. Pak Muzani, apakah kedepannya ada sosok yang dinilai lebih tepat untuk menggantikan posisi PCO ini Pak? Saya belum tahu, jadi karena itu cerita atau berita yang saya belum bisa konfirmasi ininya kebenarannya. Kembali di Sidat Today pemirsa, diduga akibat korsleting listrik di bagian pompa pengisian sebuah SPBU di Kota Jambi hangus terbakar. Ya, kebakaran sempat menimbulkan ledakan dan juga membakar sebuah mobil yang sedang terparkir di dalam SPBU. Kobaran api menghanguskan sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kecamatan Jelutung,
Kota Jambi, Rabu dini hari. Besarnya kobaran api tersebut sempat membuat warga dan pengguna jalan yang sedang melintas panik. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian pompa hingga menimbulkan percikan api dan cepat membesar hingga membakar sebuah mobil yang terparkir di dalam SPBU. Selain menghanguskan pompa pengisian BBM dan mobil, api juga membakar fasilitas yang ada di dalam SPBU. Petugas Damkartan Kota Jambi menerjunkan 7 unit armada dengan puluhan personil untuk menjinakkan api. Kurang dari 1 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Dan kita menurunkan 7 armada serta 30 personil cairan liquid pom untuk mempermudah bahan berbahaya khususnya BBM yang terbakar. Dan untuk yang motor